Tanda-tanda kecil kiamat yang utama. Rasulullah bersabda, hampir saja tidak boleh dibawa ke negeri Irak sepiring makanan atau sebuah dirham. Kami, para sahabat, bertanya, siapa yang melakukan itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang-orang ajam, non-Arab, yang melakukan tersebut. Hadits riwayat Muslim dan Ahmad. Yang dimaksud dengan tanda-tanda kecil kiamat adalah peristiwa dan hal-hal yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan akan terjadi di akhir zaman sebagai syarat dan isyarat akan munculnya tanda-tanda besar kiamat. Tanda-tanda atau isyarat-isyarat kiamat adalah kata-kata yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba. Karena sesungguhnya telah datang syarat-syaratnya. Surat Muhammad 18 dan dari Sunnah adalah jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Jibril alaihi salam ketika beliau ditanya oleh Jibril tentang hari kiamat bahwasannya yang ditanya tidaklah lebih tahu dari yang menanya. Lalu Jibril bertanya lagi tentang syarat-syarat tanda-tandanya, maka Nabi pun bersabda, apabila budak perempuan melahirkan tuannya, dan ketika penggembala kambing yang telanjang kaki, serta kekurangan pakaian tinggal di gedung-gedung tinggi. Hadits riwayat Muslim Ahmad. Adapun tanda-tanda kecil kiamat yang utama adalah 1. Budak wanita melahirkan tuannya. Hadits riwayat Muslim dan Ahmad. Hal ini merupakan kiasan dari banyaknya penaklukan Islam dan juga banyaknya para budak dari hasil penaklukan tersebut. Hingga para budak wanita akan melahirkan anak laki-laki yang akan menjadi tuannya karena anak tersebut adalah anak dari tuan wanita sang budak. Juga merupakan kiasan dari banyaknya kedurhakaan anak terhadap ibunya. 2. Penyerahan urusan-urusan kepada yang bukan ahlinya. Telah bersabda Rasulullah, apabila suatu urusan telah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah masa kehancurannya. Hadits riwayat Bukhari. 3. Sedikitnya ilmu dan munculnya kejahilan, kebodohan manusia dalam arahan hidup dan persoalan yang menyangkut akhirat. 4. Banyaknya pembunuhan yang terjadi di mana-mana. Telah bersabda Rasulullah, sesungguhnya pintu gerbang hari kiamat akan datang suatu masa di mana turunnya pada kejahilan dan diangkatnya ilmu akhirat. Dan banyak terjadinya pembunuhan. Muttafaqun alaih dari Ibnu Mas'ud R.A. 5. Tersebarnya pengkhianatan dan tuduhan terhadap orang-orang yang jujur. Rasulullah bersabda, di antara syarat-syarat hari kiamat adalah timbulnya hal-hal keji, kevulgaran dalam kekejian, pemutusan silaturahim, pengkhianatan terhadap orang jujur, dan kepercayaan pada orang-orang yang berkhianat. Hadits riwayat Ahmad. 6. Umat-umat manusia yang lain berebutan terhadap umat Islam, sebagaimana orang-orang yang sedang makan berebutan terhadap sepiring makanan. Makna hadits riwayat Ahmad. 7. Munculnya orang-orang bodoh yang ikut berbicara tentang urusan-urusan umum masyarakat. Rasulullah bersabda, di pintu gerbang hari kiamat akan muncul tahun kepalsuan yang penuh penipuan, di mana orang-orang jujur akan menjadi tertuduh dan orang-orang yang semestinya tertuduh dipercayai. Dan pada masa itu pula muncul arawai bidah. Lalu sahabat bertanya, apakah arawai bidah itu? Berkata Rasulullah, yaitu orang bodoh yang berbicara tentang urusan-urusan masyarakat umum. Hadits riwayat Ahmad, Tabrani dari Abu Hurairah R.A. 8. Hilangnya kehati-hatian manusia dalam mendapatkan rizki yang halal. Bersabda Rasulullah, akan datang kepada manusia suatu zaman di mana orang-orang tidak peduli lagi terhadap apa-apa yang mereka peroleh. Apakah rizki itu halal atau haram? Hadits riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. 9. Manusia saling bunuh-membunuh tanpa tujuan kebenaran yang jelas. Bersabda Rasulullah, demi zat yang diriku berada di tangannya, sungguh akan datang kepada manusia suatu zaman di mana pada zaman itu si pembunuh tidak mengerti mengapa ia membunuh dan si terbunuh tidak mengerti mengapa ia dibunuh. Hadits riwayat Muslim dari Abu Hurairah. 10. Irak terkena sanksi kepungan dan ditahan darinya makanan serta bantuan kemanusiaan. Kemudian dikepung negeri Syam, Suriah, Libanon, Yordania, Palestina, dan ditahan darinya makanan dan bantuan-bantuan. Sungguh telah terbukti sabda Rasulullah, hampir saja tidak boleh dibawa ke negeri Irak sepiring makanan atau sebuah dirham. Kami para sahabat bertanya, siapa yang melakukan itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang-orang ajam, non-Arab, yang melakukan tersebut. Kemudian beliau berkata, hampir saja tidak boleh dibawa sepiring makanan atau sebuah dirham kepada kaum Syam. Lalu kami menanyakan lagi, siapa lagi yang melakukan itu ya Rasulullah?
Beliau menjawab, orang-orang Rum, Eropa, dan Amerika. Hadits riwayat Muslim dan Ahmad. 11. Adanya gencatan senjata dan perdamaian antara kita, Muslim, dengan orang-orang Rum, Eropa, dan Amerika. Tanda ini merupakan tanda kecil yang terakhir, karena setelah itu akan terjadi lagi peperangan yang sangat dahsyat, di mana dalam peperangan ini umat Muslim akan dipimpin oleh Imam Mahdi. Perang ini merupakan perang sekutu internasional atau perang Armageddon, di mana setelah perang Armageddon ini orang-orang Rum, Eropa, dan Amerika akan mengkhianati kaum muslimin dengan peperangan yang paling besar dan paling dahsyat. Hal ini akan disampaikan dalam bagian selanjutnya dari bahasan ini. Telah bersabda Rasulullah, aku menghitung ada 6 perkara yang akan terjadi menjelang hari kiamat, yaitu kematianku, penaklukan Baitul Maqdis, telah terjadi pada zamannya Umar bin Khattab, peringkas, kemudian kematian massal, kemudian melimpahnya uang, harta, sehingga apabila seseorang diberi gaji dinar maka ia tetap tidak puas. Kemudian muncul fitnah yang memasuki setiap rumah orang Arab. Kemudian adanya perdamaian, gencatan senjata antara umat Islam dan Bani Asfar Rum atau Eropa dan Amerika. Kemudian mereka mengkhianati kamu, di mana mereka akan menyerangmu di bawah 80 bendera. Dan di bawah tiap-tiap bendera itu terdapat 12.000 tentara. Hadits riwayat Bukhari, Ahmad, dan Tabrani.